Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk semua, salam berkah untuk semua, dan salam sukses para pembudidaya lele Nusantara. Mengawali video kali ini, saya mohon maaf lahir dan batin kalau memang banyak salah, tutur kata yang salah, dan edukasi yang salah, karena manusia itu tempat salah dan lupa. Lupa mulu, emang amnesia. Oke, apa kabar teman-teman semua? Apa kabar teman-teman para sahabat Planus? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah ini hari ini kita ada di farm yang ada di Cinere. Tuh, akangnya mau kemana, Kang? Ke depan, kebalik. Oh, ke depan, takut kebalik katanya. Ke belakang, Jo. Ini si Akang. Akang ini lagi pengerjaan. Kurang lebih tinggal berapa persen lagi nih, Kang, ke sono, Kang? 25% lagi. 25% lagi. Alhamdulillah. Nah, beliau yang mengerjakan komblok ini ya. Seru nggak lihat ya? Yuk kita lihat dulu yuk. Oh, tuh anaknya tuh lagi mencari ayahnya ya kan tuh. Nah, ini kurang lebih ada sekitar 25 kolam, dan kita ini di sini juga pembuatan kolam pemijahan ya. Kolam pemijahan. Jadi hari ini saya mau edukasi buat teman-teman yang mau belajar. Cila, yang mau belajar dan yang teman-teman yang mau tahu bagaimana sih caranya buat konsep kolam yang baik dan benar gitu kan. Mungkin di sini bisa menjadi pilot project, atau mungkin di sini bisa menjadi percontohan kayak gitu ya nggak. Untuk pertama yang belum jadi dulu lah, kita lihat yang belum jadi. Aduh, sate sandung. Oke, nah ini kita di sini sekarang lagi pembuatan kolam pemijahan. Nah, kolam pemijahan ini kalau jadi variatif ya, karena emang kita membuatnya prestis, membuatnya tuh enak dilihat ya kan, supaya teman-teman yang mau datang, misalkan teman-teman yang mau melihat, nah di sini bisa contoh pilot project edukasi kita. Nah, ini kolam pemijahan kurang lebih tingginya itu kurang lebih sekitar 60 cm. Jadi kalau ini kan bata hebel ini lebarnya ini kan 20 ini kan 3 bata hebel, naik 3 bata hebel. Nah, ini pembuangannya kita pakai stop kran kayak gini nih. Jadi pembuangan kita pakai stop kran kayak gini. Nanti ada level volume air ada. Nanti ini kita juga mainnya di sini. Kalau level volume air juga bisa kita mainnya di sini. Kayak gitu. Nah, ini bisa nanti kita atur. Jadi volume airnya seberapa. Kemungkinan kalau misalkan nih kolam tingginya sekitar 60 cm. Nah, nanti kita bermain level air tuh di 40. Terus paling tinggi tuh 50 cm. Ini untuk kolam pemijahan ya. Nah, ini bukan stop kran. Ya, ini ada stop kran. Ini air air masuk ya kan, air bersih, air masuk bersih. Tuh, otomatis dibuat sengaja otomatis. Kalau ini nyala, kita nyalain mesin air nyala. Oke, ini kolam buat bibit. Halo, dadah. Ya, jadi buat tempat bermain asik ya. Nah, ini yang lebih lebar, yang lebih panjang nih. Ini kurang lebih panjangnya tuh 3,5 panjang. Oh iya, 4. Panjang 4. Terus lebarnya Panjang 8, lebar 4. Oh, panjang 8, lebar 4, tapi dibagi ya. Dibagi jadi 4 kolom nih. Sama konsepnya kayak gitu, kita pakai drainase, pakai stop kran kayak gitu. Nah, sebelah sana kenapa lebih tinggi? Nah, ya buat tempat mijah naik ya. Tara. Nah, ini kita buat lebih tinggi. Karena nanti kan kita mijah indukan. Kita ngawinnya di sini. Ada 2 kamar pernikahan, mempelai ya kan. Nah, ini sekali lagi sebenarnya kalau buat bikin kolam itu melihat lokasi kita sendiri lah. Maksudnya melihat berapa luas lokasi kita, butuhnya berapa, dan
kalau bisa sih terlihat indah ya, jangan memaksakan. Contoh misalkan memaksakan harus 3x4, harus 5x2, terus berapa, pokoknya jangan memaksakan. Nah kalau buat pemijahan memang waktu itu kita di kolom bulat juga bisa, tapi ini kan umumnya di kolom kotak kita kolom pijah. Jadi ini kolom pijahnya dua kamar kolom pijah. Nah kalau kolom bulatnya, nah ini jalan ya. Nah jalan, nah kita jalan ke sini. Tep. Nah kita jalan. Nah ini kolom bulat biasa, konsep yang biasa kita bikin, konsepnya biasa bikin, tapi memang di sini untuk perairannya atau buat outputnya tuh kita buat sedemikian rupa rapih lah gitu kan. Kita lihat sini, kita lihat. Nah ini lagi proses komblok nih, awas kesandung kameramen. Nah ini air volume. Jadi kalau misalkan hujan nanti berarti dia volume airnya segini tetap, jadi dia keluar. Tapi kalau untuk nguras, jadi tinggal buka aja drainase ini kayak gitu, tinggal buka drainase ini. Jadi sekarang tuh kita mau pengiriman bibit. Nah ini bibit-bibitnya nih. Nah ini bibit-bibitnya nih. Jadi bibit-bibitnya kita lihat ya, bibitnya ya. Tuh lihat, bibit nih bibit. Nah ini hasil produk sendiri dan hasil pemijahan kita sendiri. Lagi ke sini bro. Jadi stok buat teman-teman tuh ready. Tuh kita sudah sediakan untuk mitra-mitra tercinta, bibit-bibit ya kan. Ini nanti skala kita sortir karena memang sekarang tepatnya baru banget seminggu setelah lebaran ya, jadi kita belum aktif maksimal. Nah ini bibit-bibit besar. Nah ini yang ada sekarang, ada apa namanya, bibit ukuran ada yang 10-11, 9-10, nah gitu. Nah jadi intinya hari ini saya mengedukasi bagaimana teman-teman mengkonsep kolam ya, mengkonsep kolam dengan baik dan benar agar kita budidayanya asik, terus kita budidayanya juga rapi. Terus karena image kita kan lele ini lele yang sehat dan higienis, maka dari itu teman-teman semoga bisa menginspiratif, teman-teman bisa termotivasi agar kiranya kita sama-sama maju dan berkembang kayak gitu sih. Tadi kolom pemijahan kita seperti itu ya kan, konsepnya kita kalau misalkan ada datang ke sini silakan konsultasi aja sama saya, supaya bagaimana sih konsep untuk pemijahan, bagaimana sih konsep pendederan, bagaimana sih konsep untuk pembesaran. Bahkan kami juga menyediakan teman-teman yang mau menjadi penjual lapak ikan segar. Kayak gitu sih sebenarnya, dari pemijahan, pendederan, terus pembesaran, bahkan lapak ikan segar kita tuh menyediakan. Mungkin cukup ya, nanti ada beberapa video-video lagi karena kita memang ada kegiatan lagi. Jadi motivasinya adalah buat teman-teman jangan pernah berputus asa. Jadi kalau misalkan ada gagal coba lagi karena by proses, karena saya juga ya proses lah, step by step, proses harus menjadi progres terus kayak begitu ya. Oke, makasih. Jangan pernah berputus asa. Jika kita berputus asa maka akan terlepas daripada rahmat Allah, dan jangan bilang kami sukses, karena sukses adalah akhir atau kematian. Saya mati dalam kondisi apa, kayak gitu aja sih. Oke, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.